Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali materi Java Fundamental Course ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perulangan for. For yang pertama digunakan untuk mencetak tulisan sejumlah 3 kali. Kemudian for yang kedua digunakan untuk mencetak isi atau nilai yang telah tersimpan di dalam array satu dimensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perulangan for untuk menginputkan dan menampilkan daftar nama. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu variabel, kemudian apa itu array satu dimensi, kemudian kita sudah membuat ilustrasinya. Dan juga pada sintaks sebelumnya saya sudah menampilkan ya bagaimana cara kerja for digunakan untuk menampilkan inputan atau menampilkan isi array satu dimensi. Bedanya apa dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Bedanya adalah pada pembahasan sebelumnya nama-nama yang ditampilkan itu sifatnya statis ya. Dalam artian nama-nama itu langsung kita tuliskan di sintaks coding Java-nya ya. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan menginputkan nama melalui keyboard sekaligus menampilkan nama-nama yang sudah kita inputkan tersebut. Ya, bagaimana cara kerjanya? Kok bisa melakukan itu? Kok bisa sintaks ini bekerja? Nah, seperti biasa, nanti akan saya jelaskan step demi stepnya. Untuk itu, langsung saja kita buka NetBeans-nya. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas namanya for array input ya. Jadi kelas for array input ini ketika dijalankan tampilannya seperti ini. Oke. Muncul tulisan masukkan jumlah nama yang ingin Anda inputkan. Ketika kita ketikkan angka 2, maka otomatis kita hanya bisa menginputkan 2 kali jumlah nama yang akan kita masukkan ya. Kalau kita tuliskan 3 maka hanya bisa 3, kalau kita masukkan 4 maka hanya bisa 4. Contoh kita masukkan 2 dulu. Oke, misalkan nama ke-1 Fikri. Oke, nama kedua Yustia. Setelah itu kita tekan tombol enter, klik. Nah, secara otomatis nama-nama yang sudah kita inputkan ya, Fikri dan Yustia ini akan tercetak di bawahnya. Bagaimana caranya? Kita lihat langsung ke sintaksnya. Pertama, teman-teman semua sudah mengetahui bahwa untuk bisa menginputkan isi ya melalui keyboard ya ke dalam entah itu variabel atau array, kita membutuhkan metode-metode yang disimpan di dalam kelas scanner ya. Maka pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah mengimport kelas scanner. Nah, perintahnya seperti ini ya, import spasi java.util.scanner. Jika kita tidak melakukan import kelas scanner, maka otomatis kelas scanner tidak bisa kita panggil di dalam sintaks kita. Kalau tidak bisa kita panggil, maka kita tidak akan bisa memanfaatkan metode-metode yang ada di dalam kelas scanner, yang mana metode-metode itu fungsinya adalah menerima inputan dari keyboard. Kita ingin memasukkan angka, kita ingin memasukkan tulisan, maka itu semua bantuan dari metode yang ada pada kelas scanner. Oke. Kita ciptakan dulu objek
ya, objek yang nanti akan digunakan untuk memanggil metode-metode yang ada pada kelas scanner. Perintah untuk membuat objek sama seperti pada umumnya, kita tuliskan nama kelasnya, kemudian spasi nama objeknya, kemudian sama dengan new scanner, ya, scanner di sini statusnya bukan sebagai kelas tapi sebagai konstruktor, ya, dalam kurung system.in, ya. Jadi ini satu baris sintaks ini digunakan untuk membuat objek yang dapat digunakan untuk memanggil metode-metode yang ada pada kelas scanner. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian kita lanjutkan ke baris 19, ya. Nah, baris ke-19 ini adalah sintaks untuk mencetak tulisan, ya. Kalau kita jalankan nanti tulisan ini akan pertama kali muncul, ya. Tulisan ini akan muncul, masukkan jumlah nama yang ingin Anda inginkan, ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ini pertama kali muncul, ya. Oke. Setelah itu kita bisa mengisikan, ya, berapa jumlah nama yang ingin kita inputkan. Misalkan tadi kita jalankan, kita isikan angka 2, ya. Kita isikan angka 2, maka angka 2 ini, ya, hakikatnya dia disimpan di sini di variabel jumlah. Kalau kita masukkan 2, maka 2 itu akan disimpan di jumlah. Oke. Kemudian pada baris 23, nah ada sintaks, ya, yang mana sintaks ini berisi perintah untuk mendeklarasikan variabel dan objek array, ya. Kita membuat array dengan nama-nama, yang mana array nama ini nanti akan digunakan untuk menampung nama-nama yang kita inputkan dari keyboard, ya. Jadi semua namanya akan kita inputkan dari keyboard akan disimpan atau ditampung di array nama ini. Dan satu baris ini merupakan satu kesatuan perintah, ya, untuk mendeklarasikan variabel sekaligus menciptakan objek array, ya. Kemudian di sini di length, ya, panjang array ini diisi dengan variabel jumlah. Kenapa diisi dengan variabel jumlah? Karena supaya nanti bisa dinamis, ya, mengikuti inputan yang sudah kita isikan sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita isikan 2, ya, pada kita bisa lihat di tampilan output, kita isikan angka 2, ya. Angka 2 itu secara hakikat dia disimpan di variabel jumlah, maka otomatis panjang array, ya, yang ada pada array nama akan mengikuti nilai yang disimpan pada variabel jumlah, yaitu 2, ya. Jadi variabel array nama jumlah elemennya adalah 2, ya. Bagaimana kalau kita isikan 3? Maka nilai jumlah sama dengan 3. Secara otomatis di sini nilainya juga 3. Berarti panjang array nama sama dengan 3. Oke. Kita lanjut ke sintaks utamanya teman-teman semua. Nah, ini penting sekali nih. Baris 26 sampai 29, ya. Kita ketemu lagi dengan perulangan, ya. Dan semoga teman-teman semua masih ingat konsep dasar perulangan pada materi sebelumnya. Setidaknya perulangan itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah inisialisasi nilai awal. Contohnya di sini integer i sama dengan 0. Kemudian sebelah kanannya lagi, ya, atau di bagian tengah ini dinamakan dengan kondisi atau persyaratan. Kemudian komponen yang ketiga i++ ini dinamakan increment atau penambahan angka 1, ya. Jadi penulisan for semacam ini umum, ya, umum digunakan meskipun nanti ada beberapa kondisi yang penulisannya tidak mesti dalam jumlah 3 komponen semacam ini.
Oke ya. Saya tuliskan step demi step bagaimana tulisan ini, bagaimana sintaks ini bisa bekerja. Kita misalkan jalankan dulu ya untuk menguji. Kita masukin nama yang ingin diinputkan, kita masukkan 2. Nama ke-1 kita ulangi lagi Fikri, tekan enter. Nama kedua Yustia, tekan enter lagi. Nah, maka akan muncul hasilnya. Perintah untuk memasukkan nama ke-1 Fikri, nama kedua Yustia, ini menggunakan sintaks pada baris 26 sampai 29. Sedangkan menampilkan isian nama yang sudah kita isi pada tahap sebelumnya, ini sintaks pada baris 34 sampai 36. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman semua. Oke. Oke. Jadi pertama kali ini kemarin kita namakan inisialisasi nilai awal. Oke, sorry. Oke. Inisialisasi nilai awal, kita isi I ya dengan nilai 0, maka otomatis nilai I di sini juga 0. Ya. Kemudian ada kondisi ya, I lebih kecil dari jumlah, maka nilai jumlah ini mengikuti nilai inputan melalui keyboard yang sudah kita inputkan tadi, karena nilai yang kita masukkan lewat keyboard itu disimpan di variabel jumlah ya. Tadi kita masih ingat bahwa nilai yang kita inputkan itu sama dengan 2. Maka otomatis jumlah di sini nilainya sama dengan 2. Oke. I++, maka 0 ditambah 1 ya, maka nilainya adalah 1. Setelah ini semua berhasil kita lewati, kita bisa masuk ke blok pembuka milik perulangan for ya. Di dalamnya ada sintaks berupa statement, perintah untuk menampilkan tulisan nama ke. Maka tulisan nama ke ini akan dicetak ya. Setelah itu dilanjut atau digabung dengan menampilkan variabel I ditambah dengan 1 alias 0 ditambah dengan 1 yaitu 1, maka nanti angka 1 akan dicetak kembali. Setelah itu digabung dengan tanda titik 2. Oke. Nah, setelah tampilan nama ke-1 ini berhasil ditampilkan ya, dan program sudah selesai diakhiri dengan tanda titik koma, maka compiler atau interpreter akan membaca di baris di bawahnya lagi. Di baris di bawahnya lagi isinya atau sintaksnya berupa penulisan nama array ya, atau assignment pengisian array nama, yang mana di sini tertulis nama dalam kurung I, nilai I-nya itu sama dengan 0 ya. Maksudnya adalah array nama pada indeks ke-0 itu akan diisi dengan sesuai inputan dari keyboard. Jadi kalau kita misalkan mengetikkan di sini Susi ya, Susi misalkan ya, maka otomatis Susi ini akan disimpan di dalam array nama pada posisi indeks ke-0. Oke. Kita contohkan di NetBeans kembali ya teman-teman semua. Kita jalankan lagi. Kita isikan 2, enter. Kita ketikkan Susi ya. Maka kita tadi
sampai di sini ya. Kita sampai di sini. Susi ini kita tekan enter, maka Susi berhasil masuk ke array nama ya pada posisi indeks ke 0 ya. Oke, sorry, tampilannya baru tampil. Jadi kita sampai di sini ya tadi teman-teman semua ya. Kita ketikkan Susi, maka Susi itu berhasil masuk ke array nama pada posisi indeks ke 0. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, setelah itu ketemu blok penutup ya, ketemu blok penutup. Karena for ini masih aktif ya, semua inisialisasi kemudian kondisi persyaratannya masih terpenuhi, maka ini akan mengulang kembali atau naik kembali ke atas ya. Yang sebelumnya i-nya sama dengan 0 ini sudah berubah sama dengan 1. Oke. Ini juga sama dengan 1 ya. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, masih memenuhi. Maka di sini 1 tambah 1 ya, maka nilainya sudah jadi 2. Oke, maka kita berhasil masuk kembali ke bawahnya. Maka kita bisa mencetak lagi tulisan nama ke ya. Nama ke i-nya sudah jadi 1 ya. Maka 1 tambah 1 maka akan muncul tulisan 2.2. Setelah itu kita akan menginputkan kembali melalui keyboard ya. Melalui keyboard perintahnya adalah input.next, dan next ini adalah metode yang digunakan untuk memasukkan teks atau string ke dalam array ya. Nama pada posisi indeks bukan lagi 0 yaitu 1 ya. Kita isikan misalkan city ya. Kita isikan city ya. Kita lihat di netbin-nya, kita isikan city ya. Maka saat ini kita masuk ke dalam eksekusi kedua di dalam perulangan. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kita naik lagi ke atas ya, naik lagi ke atas. I-nya sudah bukan lagi sama dengan 1 ya. I-nya sudah berubah menjadi 2. Dari mana 2? Ya, dari perhitungan sebelumnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya ya. I-nya sudah bukan lagi 1, I-nya di sini juga sama dengan 2 ya. Maka akan dibandingkan apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah tidak ya. Maka perulangan ini berhenti ya. Sudah selesai. Sehingga tulisan yang dicetak adalah nama ke-1 kita inputkan Susi, nama ke-2 sama dengan Siti. Sudah tidak bisa kita lagi masukkan nama ketiga, nama keempat dan seterusnya. Kenapa? Karena perulangannya sudah stop, sudah berhenti. Oke, kita cek kembali di netbin. Oke. Nah, sudah tidak bisa kita masukkan nama ketiga ya teman-teman semua. Langsung muncul hasilnya, halo aku Susi, halo aku Siti. Kita lanjutkan kembali untuk membahas sintaks yang digunakan untuk menampilkan isi yang ada pada array nama. Sintaksnya sudah saya siapkan. Nah, jadi konsepnya begini teman-teman semua. Ketika teman-teman semua ingin membuat inputan dinamis ya dari sebuah array, menggunakan sebuah array, kemudian menampilkan inputan itu ya dan menginputkan atau menampilkannya sama-sama menggunakan for, maka salah satu tips ya yang bisa teman-teman lakukan adalah buat dulu perulangan yang digunakan untuk menginputkannya ya. Kalau itu sudah sukses, tinggal copy paste saja untuk menampilkannya. Tinggal copy paste. Kenapa kok tinggal copy paste? Karena hakikatnya untuk menampilkan ini
secara eh, substansi sintak ini sama atau mirip. Bedanya adalah kalau untuk menginputkan itu ada perintah inputan dari keyboard seperti tadi input.nextIn. Kalau untuk menampilkan itunya tidak ada ya. Tinggal tulisan atau redaksinya kita ubah saja ya. Intinya adalah secara substansi itu sama ya. Kalau teman-teman sudah sukses atau berhasil menginputkan menggunakan perulangan ke dalam array satu dimensi kita ya, maka tinggal di copy pastekan, kemudian kita sedikit modifikasi ya, kemudian sudah ya jadi. Contohnya seperti di depan ini. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman semua. I sama dengan 0 ya. I sama dengan 0. Oke. Oke. Ini tadi sama, inisialisasi nilai awal. Maka di sini juga sama, I-nya sama dengan 0, jumlahnya mengikuti isian sebelumnya yaitu 2, I++, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka tulisan halo aku ini bisa dicetak. Halo aku dicetak. Halo aku. Oke, titik 2. Setelah itu tanda plus atau penggabungan ya akan ditampilkan pula setelah tulisan halo aku isi dari array nama pada posisi indeks ke I-nya sama dengan 0, maka akan ditampilkan array nama pada posisi indeks ke 0 yang isinya adalah Susi. Oke, jadi hasil tampilan pertama di perulangan for ini untuk menampilkan nilai yang sudah disimpan adalah halo aku Susi. Oke. Nah, kemudian ketemu blok penutup biasa, maka ini naik lagi ke atas. I-nya sudah tidak lagi sama dengan 0. I-nya sudah menjadi 1. Ini juga sama. 1 apakah lebih kecil dari 2? Iya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan ini masih terpenuhi semua. Kembali lagi kita cetak tulisan halo aku. Nah, kita akan menampilkan kembali isi dari array pada posisi indeks ke 1 ya. Pada posisi indeks ke 1 tadi sudah kita inputkan city, maka otomatis yang muncul adalah tulisan city. Oke. Naik lagi ke atas ya. I-nya sudah berubah menjadi 2 ya. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah tidak ya. Maka persyaratan ini sudah tidak terpenuhi, maka perulangan ini stop atau berhenti. Maka hasil yang ditampilkan ya dari sintaks Java yang ada di yang teman-teman sudah lihat adalah seperti ini ya. Halo aku Susi, halo aku Siti. Oke. Semoga sedikit penjelasan ini dapat menambah khazanah keilmuan teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar Java Programming. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.